Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPA. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang terhadap sesuatu subjek atau materi, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Syaiful, berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam pengelolaan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, conceptual teaching and learning, biasa disingkat CTL. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, keterampilan proses. Yang kelima, sains dan teknologi masyarakat, biasa disingkat STM. Yang pertama, conceptual teaching and learning, yang biasa disingkat CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Menurut Trianto, pendekatan konseptual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar. Kedua, transfer belajar. Ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Keempat, pentingnya lingkungan belajar. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak-anak belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan menginstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Empat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok. Lima, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Enam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Tujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya berbagai cara. Pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan inquiry termasuk dalam strategi belajar heuristik yang artinya murid mencari dan menilai pembelajaran. Melalui pendekatan ini, bentuk sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, mandat, memanfaatkan berbagai jenis sebagai sumber belajar dan mengembangkan bakat. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yaitu: yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan
Prosedur pelaksanaan pendekatan empirik. Yang pertama, stimulus. Guru mulai bertanya dengan menunjukkan persoalan atau menyuruh anak didik membaca. Yang kedua, problem statement. Anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar dan tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya. Yang kelima, verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan atau tafsiran atau informasi yang ada. Yang keempat, generalization. Tahap selanjutnya berdasarkan hasil tadi. Kelebihan pendekatan empirik. Yang pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan perilaku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran dapat melayani kebutuhan murid yang memiliki kemampuan rata-rata. Di mana guru hanya menuangkan atau mentransfer ilmu kepada siswa tanpa adanya usaha terlebih dahulu dari siswa itu sendiri.